Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: Man nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syayikhina fid dharain amin. Min sunanillah fi ibadihi akhdhuhu ibadahu bimazijin minar rakha'i wasyiddah. Min sunanillahi iku setengah saking pira-pira sunnahe Gusti Allah. Iku setengah saking pira-pira sunnahe Gusti Allah fi ibadihi ing dalem pira-pira kawilane Gusti Allah. Akhdhuhu utawi ngalape Gusti Allah. Akhdhuhu utawi ngalape Gusti Allah ibadahu ing pira-pira kawulane Gusti Allah bimazijin kelawan campuran. Bimazijin kelawan campuran minar rakhai saking kepenak, minar rakhai saking tingkah kepenak, wasyiddati lan rekoso. Dalilu hadhihi sunnati utawi dalile iki sunnah. Utawi dalile iki sunnah iku wa dalilu hadhihi sunnati dalile iki sunnah minal Qur'ani saking Al-Qur'an iku qaulullahi dawe Gusti Allah azza wa jalla. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwanna lan yakti bakal nyoba temen sapa ingsun. Lan yakti bakal nyoba temen sapa ingsun kum ing sira kabeh. Sungguh aku akan menguji kalian. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji minal khaufi saking wedi. Minal khaufi saking wedi wal ju'i lan luwe kelaparan. Wa naqsin lan sudo atau kekurangan minal amwali saking pira-pira bondo, saking pira-pira bondo wal anfusi lan pira-pira napa nyawa. Wa samarati lan pira-pira woh-wohan. Lan pira-pira woh-wohan, buah-buahan. Wa basyir lan aweho kabar bungah sapa sira. Wa basyiran aweho kabar bungah sapa sira as-sabirina ing pira-pira wong kang sabar. Ing pira-pira wong kang sabar. Wa qauluhu ta'ala lan dawuh Gusti Allah ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nablu lan nyoba atau menguji. Wa nablu lan nyoba sapa ingsun kum ing sira kabeh bisyarri kelawan kealanan. Bisyarri kelawan kealanan wal khairi lan kebagusan. Fitnatan hale dadi ujian. Fitnatan hale dadi ujian wa ilaina lan
iku wa ilaina lan maring ingsun Allah turjauna den balekake sapa sira kabeh. Turjauna den balekake sapa sira kabeh. Kemarin di muqaddimah dijelaskan bahwa di kitab ini beliau akan menjelaskan sunnatullah yang kaitannya adalah dengan kita sebagai hamba Allah, bukan sunnatullah secara umum. Kemarin sunnatullah kan ada dua, ada sunnatullah yang umum yang mencakup segala sesuatu, termasuk perputaran, pergantian siang malam, pergantian musim, pergantian lain sebagainya, itu semuanya sunnatullah. Tapi di kitab ini beliau lebih, atau bukan lebih, memang khusus membahas mengenai sunnatullah yang kaitannya dengan hambanya, dengan manusia. Di antaranya yang pertama di sini min sunanillah fi ibadi, termasuk sunnatullah terhadap hambanya adalah Allah itu memberikan kepada hambanya dengan dua hal. Ada kondisi roha, ada kondisi syiddah. Jadi kita hidup di dunia itu ya memang seperti itu, kadang kepenak, kadang rekasa, kadang susah. Itu sudah sunnatullah. Karena dunia itu ya memang tempatnya orang diuji oleh Allah, bukan istilahnya darub tilain la daru jaza. Dunia itu kita hidup di dunia itu ya tempat kita diuji, bukan tempat pembalasan. Pembalasan nanti di akhirat. Tentang dunia isinya ya kepenak, kadang susah. Tapi setiap kesusahan pasti akan diikuti dengan kemudahan. Seperti itu. Itu sudah sunnatullah. Nek kepenak terus nggih mangke teng akhirat nih. Nang swarga nek mlebet swarga jenengan kepenak terus ora ana susah. Atau kepengin susah terus ya mlebu neraka. Hidupnya susah tambah susah ora ana kepenak blas. Tapi kalau di dunia kita memang hidup itu minar raha wasyiddah, kadang kepenak kadang susah. Niku dalile saking Quran dua ayat tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan memberikan cobaan kepada kalian, ujian berupa sedikit dari rasa takut, rasa lapar, atau berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Ini sebagai ujian. Jadi ketika kita kemudian ditimpa rasa takut, tiba-tiba gelisah ini ujian dari Gusti Allah. Atau rasa lapar, mau makan tidak ada makanan, atau hartanya hilang, atau keluarganya ada yang meninggal, orang tuanya atau anaknya atau dan lain sebagainya. Itu semuanya ujian dari Gusti Allah. Maka wabasyiris sabirin, berbahagialah orang-orang yang bisa sabar menghadapi itu. Ayat yang kedua, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah memberikan cobaan kepada kita dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai fitnah. Fitnah di sini dimaknai ujian atau cobaan. Dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ini sunnatullah yang pertama. Jadi hidup kita di dunia itu pasti ada susah, ada senang, itu sudah pasti. Enggak mungkin orang selamanya senang terus di dunia, itu enggak mungkin. Atau susah terus nih mboten. Fama mongko tai opo iku al hikmatu hikmahe min zalika saking mengkono-mengkono minar raha wasyiddah. Apa hikmah sunnatullah itu tadi? Sing pertama al hikmatu tai hikmah al ula kang pertama. Hiya al hikmatul ula iku annal insana sak temene menungso iku abdun kawula niku budak nggih.
mamlukun kang den miliki lillahi kagungane Gusti Allah, lillahi kagungane Gusti Allah biwaqi'ihi kelawan kenyataane insan, kenyataane insan al-ittirari kang bangsa daruri, ittirar atau darurat. Wal matlubu utawi kang den supri atau yang dituntut. Wal matlubu utawi kang den supri minhu saking insan iku ayyub riza ing yen iku ayyub riza yen toh napa ngatonake menampakkan iku ayyub riza yen toh ngatonake sapa insan hadzal waqi'a ing iki kenyataan al-ittirari kang bangsa ittirari bangsa daruri fikiyanihi ing dalem ing dalem kahanane insan atau ya dalam dirinya gitu. Fikiyanihi ing dalem kahanane insan antariqi sulukihi saking dalan apa nggih ya perbuatannya saking atau melalui perbuatannya antariqi sulukihi saking dalan penggaweane insan atau melalui perbuatannya manusia al-ikhtiyari kang bangsa ikhtiar bangsa tingkah milih. Ikhtiar itu kalau ikhtiar itu lawannya ittirari. Kalau ittirari itu ya kita nggak bisa usaha, tapi kalau ikhtiar itu kita ada usaha. Wa bayanu dzalika utai penjelasannya mengkono al-hikmatul ula. Maksudnya pripun hikmah yang pertama ini iku anna uslubal insani sak temene uslupe menungso. Uslub niku napa ya? Kalau dilarikan ke ucapan itu uslub itu gaya bahasa. Ya mungkin gayanya manusia. Iku yambahi prayoga apa uslub? Uslubul insan. Ayakuna ing yen toh ana apa uslubul insan. Yen toh ana apa uslubul insan iku munsajiman serasi. Iku munsajiman serasi ma'ahuwiyatihi sartane napa hakikate insan, hakikate menungso. Sya'nuhu utawi tingkahe uslub nggih. Sya'nuhu utawi tingkahe uslub fidzalika ing dalem mengkono-mengkono huwiyatihi ing dalem mengkono-mengkono huwiyatihi iku kasya'ni libasihi kaya tingkahe pakaiane insan. Kaya tingkahe pakaiane insan alladzi hiya libas nggih. Alladzi hiya libas yambahi kang prayoga apa ayakuna yen toh ana apa libas nggih. Yen toh ana apa libas iku mutanasiqon serasi atau cocok ya pas lah nggih ma'ajismihi sartane jisime atau sartane jasate insan dengan tubuhnya. Waqad sabata lan teman-teman tetep bima kelan perkara la yata'u kang ora ninggal apa mah. La yata'u kang ora ninggal apa mah majalan ing panggonan majalan ing panggonan liraibi maring mamang tetep apa annal insana sak temene manungsa iku munfa'ilun dadi kelaku atau munfa'il itu apa ya bahasa sing pas ya nganten malah iku munfa'il dadi kelaku bisifati kelan pira-pira sifat al-katsirati kang akeh allati hiya as-sifatil katsira yatamatta'u kang alap seneng-seneng sapa insan biha kelawan as-sifat al-katsira. Walaysa lan ora ana sapa insan iku fa'ilan kang agawe bi ikhtiyarihi kelawan ikhtiyare insan li syai'in maring suwi-wiji minha saking as-sifat al-katsira fa huwa mongko tawi insan
bahwa mongko ta insan iku yatamatta'u ngalap seneng-seneng sapa insan, ngalap seneng-seneng sapa insan atau menikmati ngoten lagi, yatamatta'u itu menikmati sapa insan bil aqli kelawan akal wal fikri lan fikir, walakinnahu tetapine insan iku la yamliku ora miliki sapa insan sabilan ing dalan litasarrufi maring nasarufake itu mentasarufkan bihadhil maziyati kelawan iki keistimewaan falahuwa mongko ora ana utawi insan iku ghorosa nandur sapa insan ha ing niku as-sifat al-kasirah niki tadi nggih. Ha ing as-sifat al-kasirah fi qiyanihi ing dalem zate atau di dalam dirinya ngoten. Ing dalem zate insan bi iradatin kelawan kekarepan minhu saking insan. Wala huwa lan ora ana utawi insan iku yamliku miliki sapa insan sabilan ing dalan listibqaiha maring amrih netepake sifat ladaihi ing dalam sandinge insan. Wa huwa tawi insan iku yatamatta'u menikmati sapa insan bi nikmatin nutqi kelawan nikmat ngucap walakinnahu tetapine insan iku munfa'ilun dadi kelaku bihadhihi nikmati kelawan iki nikmat ghairu fa'ilin orang nglakoni ora agawe laha maring hadhihi nikmah bi ikhtiyarihi kelawan ikhtiyare insan laha maring hadhihi nikmah. Wa huwa utawi insan iku yatamatta'u menikmati sapa insan bi nikmatil basari kelawan nikmat peningal wasam ilan pangrungu pendengaran wal afiyati lan kewarasan, walakinnahu tetapine insan iku lam yajlib ora narik sapa insan iku lam yajlib ora narik sapa insan syai'an ing suwiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono nikmatul basar ila akhirih min dzalika saking mengkono-mengkono nikmatul basar ila akhirih ila dzatihi maring dzate insan bi ikhtiyarihi kelawan ikhtiyare insan. Wa min sama saking mengkono-mengkono perkara fahuwa mongko tawi insan iku la yamliku ora miliki sapa insan ayyasabilin ing endi-endine dalan ilastibqa isyai'in maring netepake suwiji-wiji minha saking nggih nikmat sing warna-warna niku wae nikmatul basar ila akhirih minha saking nikmatul basar ila akhirih ladaihi ing dalam sandinge insan bal sayufariqu balik bakal misahi sapa insan hu ing syai'in bal sayufariqu balik misahi hu ing insan bal sayufariqu balik bakal misahi hu ing insan apa kullun saben-saben suwiji minal afiyati saking kewarasan wasyababilan waktu enom masa muda wasyababilan waktu enom wasam'ilan pengrungu wal basarilan peningal bin fi'alin kelawan dadi kelaku bil fi'alin kelawan dadi kelaku qasriyin kang bangsa meksa kama tafattaha
kaya olehe dadi kebuka nggih. Kaya olehe dadi kebuka apa kullu dzalika saben-saben mengkono-mengkono al afiyah ila akhirih. Saking saben mengkono al afiyah ila akhirih fi janihi ing dalem zate insan bin fi'alin kelawan kelaku dadi kelaku pasrin kang bangsa meksa. Jadi sebenarnya penjelasannya ini simpel ya, cuma ini kan buku bacaan asli ini buku bacaan cuma nopo saya lihat isinya bagus, jadi kalau kepengen ya jenengan biar punya pegangan hidup gitu. Jadi tadi dikatakan sunnatullah kepada manusia, pada hambanya yang pertama itu adalah Allah itu memberikan kepada hambanya di dalam kehidupannya itu ada dua perkara, yaitu susah dan senang. Apa enak dan rekoso, itu dua hal yang ya pasti ada di dalam kehidupan kita. Nah, hikmahnya itu apa? Kenapa Allah di dalam dunia ini memberikan kepada manusia seperti itu? Secara singkat beliau menjelaskan, yaitu karena manusia itu kan milik Allah, abdun mamlukun lillah. Manusia itu milik Allah secara daruri, maksudnya ya kita tidak punya ikhtiar ya. Pokoknya muncul atau kita lahir di dunia ini itu sebagai milik Allah. Kita tidak bisa mengusahakan itu atau mengusahakan untuk menjadi milik Allah atau berusaha untuk tidak menjadi milik Allah, itu enggak bisa. Ya pokoknya secara darurat, secara daruri ya, kita tidak bisa ikhtiar, yaitu sudah kenyataan kita seperti itu. Kita itu sebagai hambanya Allah, milik Allah. Hamba itu kan budak ya. Budak itu milik majikannya. Nah, majikan kita niku Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk mewujudkan bahwa kita itu milik Allah, kita itu sebagai hamba milik Allah, wujud kita ungkapkan lagi kenyataan bahwa kita itu milik Allah, hambanya Allah, itu kita ungkapkan dalam perbuatan kita sehari-hari yang sifatnya ikhtiar, ada ikhtiarnya ya, misalnya dengan kita sholat, dengan kita melakukan ibadah ketaatan yang lain, itu sebagai wujud atau ungkapan bahwa aku ini milik Allah. Maka Gusti Allah perintah kepada kita untuk sholat 5 waktu, untuk puasa Ramadan, kita lakukan. Itu sebagai wujud ungkapan bahwa kita mengakui bahwa diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas niku hikmah yang pertama. Sehingga ketika kemudian menjalani hidup kok ada senang, ada susah, nah itu nanti bagaimana kita menghadapi itu, nanti penjelasannya di bawah. Tadi kan secara global itu seperti itu dulu, terus penjelasannya. Jadi hikmah pertama secara globalnya itu seperti itu. Jadi kita itu, kenyataan kita hidup di dunia itu adalah sebagai hambanya Allah, milik Allah. Maka kita dituntut untuk mewujudkan atau mengungkapkan kenyataan itu dengan perbuatan kita. Penjelasannya wabayanu dzalik. Penjelasan dari hikmah yang pertama adalah bahwa uslubul insan atau perbuatan, lah kita maknai perbuatan saja. Perbuatan manusia itu hendaknya sesuai dengan jati dirinya. Ibaratnya itu perbuatan manusia itu ibaratnya seperti pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai kan ya selayaknya sesuai dengan tubuh kita. Pakaiannya ukurannya L, nganggone ya sing ukuran L, rasa nganggo ukuran S kecilikan orang muat gitu. Atau nganggo XL ya, gombrang ngoten. Nah, itu perbuatan kita itu ibaratnya seperti itu. Ibarat seperti pakaian kita. Jadi disesuaikan dengan jati diri kita biar sesuai.
Wa qad sabata bima la yata'u majalanir raib. Dan pokoknya tidak diragukan lagi lah, mungkin bahasanya seperti itu. Tidak diragukan lagi atau tidak bisa diragukan lagi bahwa manusia itu adalah munfa'ilun bis sifat. Munfa'il itu apa ya? Objek adalah bahasanya mungkin objek, bukan subjek. Kalau subjek kan fa'il, pelaku, tapi kalau munfa'il itu yang terkena pekerjaan. Munfa'il objek dari sifat-sifat yang bisa kita nikmati. Walaisa fa'ilan bi ikhtiyarihi li syai'in minha, dan kita tidak bisa dengan ikhtiar kita mewujudkan sifat-sifat tersebut. Misalnya di sini dicontohkan kita punya akal, kita punya pikiran. Tapi kita tidak punya ikhtiar, tidak bisa berikhtiar untuk mengadakan atau ghorosaha nandur. Ya akal itu sudah ada gitu ya. Kita sudah dari sananya sudah punya, diberi oleh Allah akal, kemudian kemampuan untuk berpikir dengan akal tersebut. Itu kan nikmat atau yang tadi diistilahkan sifat tadi. Nikmat yang ya kita tidak ada ikhtiar di situ. Makanya istilahnya munfa'il, bukan fa'il. Jadi kita memiliki nikmat atau diberi nikmat oleh Allah yang kita tidak bisa kita adakan sendiri, sehingga kita juga tidak bisa la huwa yamliku sabilan listibqa'i halataihi. Karena itu sudah ada dari sananya nikmat saking Gusti Allah, kita juga tidak bisa untuk bisa mengabadikan nikmat tersebut. Ya, kapan saja Gusti Allah bisa nyabut akal kita, bisa nyabut pikiran kita, itu haknya Gusti Allah. Kita tidak punya ikhtiar di situ. Ya secara singkat seperti itu. Sampai bawah itu penjelasannya ya hampir sama. Contoh lain misalnya kita punya nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, itu kan ya kita tidak ikhtiar kan gitu. Kita tidak ikhtiar membuat telinga sendiri atau membuat mata sendiri kan buatan. Itu nikmat, istilahnya tadi munfa'il, bukan fa'il. Nah, nikmat ini itu ada dari sananya dan kita bisa menikmati itu tanpa ada ikhtiar sebelumnya untuk membuat sendiri mata kita atau telinga kita buat sendiri kan buatan. Sudah ada sendiri, nah kita tinggal menikmati itu, yang mungkin kapan saja bisa hilang dari kita. Kalau Allah menghendaki untuk mencabut nikmat-nikmat tersebut, ya akan hilang dengan otomatis tanpa kita ada ikhtiar. Ya segampang niku sing pertama. Masih panjang ya. Idzan nalikane seperti itu tadi, bahwa kita mendapatkan nikmat secara cuma-cuma atau ittirari saking Gusti Allah tanpa ada ikhtiar, maka fal insanu mongko te menungso iku mamlukun den miliki liman kedue wong horosa kang nandur sapa liman kedue zat ngoten nggih, zat Gusti Allah maksud. Liman kedue zat horosa kang nandur sapa man fihi ing dalam insan hadhihi sifati ing iki pira-pira sifat. Ing iki pira sifat wa taraka lan ninggal sapa man hu ing insan yang fa'ilu hale dadi kelaku sapa insan biha kelawan hadhihi sifat. Duna ayakuna tanpa yen toh ana iku lahu kuduwe insan apa ayu sultanin endi-endine kekuasaan, apa ayu sultanin endi-endine kekuasaan alaiha ing atase hadhihi sifat. Wa qadha lan mutusi sapa man, tegese Gusti Allah nggih, wa qadha lan mutusi sapa man bi ayyastarji'a kelawan yen toh
amrih balekake kelawan yen to amrih balekake sapa insan beda wa qadha bi ayastarja'a minhu atau bi ayastarja'a kelawan yen to balekake sapa man balik man hu ha ing hadhihi sifat minhu saking insan indama yasha'u ing dalem kapan ngersakake sapa man indama yasha'u ing dalem kapan ngersakake sapa man. Jadi kesimpulannya manusia itu berarti kan dimiliki oleh zat yang menanamkan atau yang memberikan lah ya, yang memberikan sifat-sifat tersebut tadi, sifat-sifat yang berupa nikmat-nikmat itu tadi. Jadi manusia itu kan tanpa ikhtiar mendapatkan nikmat dari Allah berupa akal, pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya banyak sekali. Sehingga kesimpulannya berarti manusia itu adalah miliknya zat yang memberikan nikmat-nikmat tadi. Duna ayyakuna lahu ayyu sultanin 'alaiha. Tidak punya kekuasaan sama sekali. Kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan sama sekali terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua nikmat dari Allah. Sehingga wa qadha bi astarja'aha minhu inda ma yasha. Mungkin Gusti Allah ya bisa mengambil kapanpun kalau Allah kehendaki. Jadi kita diberi nikmat secara cuma-cuma, otomatis kan kita menjadi budaknya, hambanya zat yang memberikan nikmat tersebut. Niki kan keyakinan tauhid yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu seperti itu. Jenengan nanti bisa memahami niki, insya Allah ngelakoni syariat atau istilahnya hukum taklif. Taklif itu kan membebani, itu sama sekali kita tidak terbebani, karena ya memang ya kita milik Allah. Allah menyuruh kita apapun ya kita laksanakan seperti itu. Insya Allah betul. Jadi ini enteng dalam melaksanakan ibadah. Enteng dalam arti kita nggak perlu bertanya ini Allah nyuruh kita sholat itu untuk apa, Allah nyuruh kita puasa jadi ben ngapa nih, kita nggak perlu bertanya, karena kita menyadari bahwa diri kita itu milik Allah, maka ya terserah Gusti Allah mau kita diminta apapun yang terserah Gusti Allah, kita harus ikut karena kita sadar bahwa kita milik Allah. Wa hadza utawi iki perkara iku makna qaulina, maknane ucapan kita. Kesimpulan ini tadi adalah makna dari ucapan kita, yaitu innahu sak temene insan iku abdun kawula budak liman kedue zat yang miliku kang miliki sapa man fi kiyanihi ing dalam zate insan hadhihi sifati ing iki pira-pira sifat. Jadi manusia adalah budak atau hamba dari zat yang memiliki sifat-sifat atau nikmat-nikmat tadi yang ditanamkan di dalam diri manusia. Wa innahu lan sak temene napa hadza nggih, sak temene hadza iku laqararun yakti ketetepan. Laqararun yakti ketetepan mantiqiyun kang ya bahasa Indonesia ya logis ngoten. Mantiqiyun kang logis, ilmiyun kang ilmiah. La raiba kang ora ana mamang iku maujud fihi ing dalam hadza. Terus faman mongko utawi sapa? Faman mongko te sapa hadzal maliku iku iki wong kang miliki. Iku iki wong kang miliki lil insani maring menungso wasifatihi lan pira-pira sifate insan. Terus siapa dong yang memiliki manusia dan sifat-sifatnya itu, nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia, siapa? Innal ilma sak temene ilmu atau secara ilmiah iku yuqarriru netepake apa ilmu bi annahu kelawan satuhune malik sak temene malik iku Allah Gusti Allah. Allazi rupane zat
fatara kang nyiptakake sapa alladzi fatara kang nyiptakake sapa alladzi hadhil mukawwanati ing iki pira-pira napa perkara kang den wujudake hadhil mukawwanati ing iki pira-pira perkara kang den wujudake kullaha yuskabiyane mukawwanat waqad fassaltu lan teman-teman jelasake sapa ingsun penjelasan secara terperinci jelasake sapa ingsun laka maring sira qararul ilmi ing ketetepane ilmu qararul ilmi ing ketetepane ilmu hadah ya iki qarar fi kitabi dalam kitab ingsun kubrul yaqiniyati al kauniyati rupane kitab jeneng kitab niki kubrul yaqiniyat al kauniyah wa fi kitabilan ing dalam kitab ingsun at-ta'arrufu 'ala dzat rupane kitab at-ta'arruf 'ala dzat. Jadi beliau di atas tadi sebenarnya menjelaskan kepada siapa saja, kepada muslim non muslim. Kalau non muslim, kalau muslim kan ya sudah paham ya. Kita punya Tuhan namanya Allah. Kita sudah sampai pada tahapan itu. Tapi kalau ini beliau berbicara kepada non muslim atau kepada orang ateis misalnya yang tidak percaya dengan Tuhan, dijelaskan seperti itu tadi bahwa kita mendapatkan tubuh seperti ini sempurna, ada mata, telinga, akal dan lain sebagainya, itu kan kita dapatkan ya seperti itu langsung ya, tanpa ada ikhtiar. Lahir ya otomatis mendapatkan ini semua. Otomatis kita menjadi budaknya atau menjadi milik dari zat yang memberikan nikmat kita tubuh dengan lengkap ini. Terus pertanyaannya siapa dong? Siapa yang zat yang memiliki kita itu? Siapa yang zat yang memiliki kita atau yang memberikan kepada kita tubuh secara sempurna itu? Nah, itu untuk sampai pada kesimpulan bahwa yang memiliki kita adalah Allah Subhanahu wa taala, itu kita pelajari di kitab-kitab tauhid. Kitab tauhid kita kayak Kifayatul Awam dan lain sebagainya, itu kan di awal kita memang untuk disuruh untuk berpikir secara logis untuk menemukan Tuhannya. Jadi kita sudah pada kesimpulan pasti ada Tuhan yang menciptakan segalanya dan Tuhan itu hanya satu. Nah, terus siapa Tuhan itu? Namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah kita mengetahui nama Tuhan kita itu Allah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ada Nabi Muhammad ya kita tidak akan tahu nama Tuhan kita itu siapa. Itu pembahasan itu dibahas di kitab tauhid, atau kalau mau belajar dari kitabnya beliau pengarang ini Syekh Said Ramadan, itu beliau punya kitab Kubrul Yaqiniyat ya, itu sama isinya sama dengan kitab seperti Kifayatul Awam lah, kitab-kitab tauhid. Jadi kesimpulannya kita adalah milik zat atau dimiliki oleh zat yang memberikan kepada kita nikmat berupa tubuh secara sempurna. Zat tersebut adalah Allah. Nah, itu kita bisa pelajari di kitab-kitab tauhid. Ini dari awal banget. Fa idza sabata mongko nalikane tetep apa annal insana sak temene menungso iku abdun kawula li hadzal ladzi kedue iki zat li hadzal ladzi kedue iki zat yang mliku kang miliki sapa alladzi dzatahu ing zate insan wa sifatihi lan pira-pira sifate insan. Ketika sudah pada kesimpulan ya, fa idza sabata, ketika sudah ditetapkan maksudnya sudah sama-sama percaya atau menyimpulkan bahwa manusia adalah hamba dari zat yang memiliki zatnya manusia dan juga sifat-sifatnya manusia, maka idzan nalikane sabata yajibu wajib alaihi ing atase insan apa ya'rifa ing yen toh ngawruhi sapa insan dalika ing mengkono annal insan abdun ila akhirih.
Ketika sudah mencapai kesimpulan itu, otomatis ya manusia harus mengetahui atau memahami pengertian jenenge kesimpulan tersebut. Tsumma yajibu nuli wajib alaihi ngatasi insan apa ayyukhdi'a yen toh nundukake sapa insan sulukahu ing tumindake atau perbuatannya lah. Sulukahu ing tumindake insan al-ikhtiyariya kang bangsa ikhtiar lima maring perkara yattafiqu kang sepakat nggih apa ma atau sesuai apa ma ma'awaqi'i ubudiyatihi sartane kenyataan sifat kawulane manungsa alittirariyati kang bangsa ittirar lawane ikhtiar ya. Lihadzal ladzi maring iki zat huwa kang utawi alladzi iku milkun huwa kang utawi insan iku milku yadihi milike kekuasaane alladzi iku milku yadihi milike kekuasaane alladzi wala mafarra lan ora ana nggon mlayu iku maujud lahu kedue insan min sultanihi saking kekuasaane alladzi. Niki masih mukadimah ya, maksudnya masih mukadimah terhadap hikmah tadi. Jadi kan sunnatullah apa sih? Sunnahnya Gusti Allah kepada manusia itu manusia dalam hidup itu diberi susah dan senang. Hikmah yang pertama adalah untuk untuk memahami bahwa manusia itu sebagai miliknya Allah. Manusia dengan seluruh tubuhnya itu adalah milik Allah. Secara ittirari otomatis maka kita harus mengungkapkan itu dengan dalam tindakan-tindakan kita yang ikhtiar, disesuaikan. Jadi perbuatan kita harus disesuaikan dengan kenyataan bahwa kita adalah milik Allah. Itu mukaddimahnya seperti itu. Nanti masih panjang ya. Pokoknya ya untuk di pertemuan ini kita pahami seperti itu dulu ya. Jadi kita pahami betul bahwa kita sudah punya kesadaran, minimal kita sudah punya kesadaran bahwa ya kita diberi oleh Allah nikmat yang berupa tubuh yang sempurna ini itu secara cuma-cuma dari Allah. Kita tidak ada ikhtiar untuk itu. Maka dari itu otomatis kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberi oleh Allah berarti kan kita milik Allah. Kita milik Allah, maka dari itu untuk sebagai kesadaran tersebut maka perbuatan kita ya harusnya disesuaikan dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik tubuh kita. Makanya kemudian ibadah kita, ketaatan kita itu adalah syukur kepada Allah, itu kan seperti itu. Kita diberi nikmat berupa tubuh yang sehat, diberi nikmat tangan yang sehat, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Itu kan Gusti Allah paring nikmat-nikmat ini kan ada tujuannya. Ada yang dikehendaki oleh Allah atau yang diminta oleh Allah ya. Ya, tubuh kita diminta oleh Allah untuk digunakan melakukan ketaatan. Maka ketika kita melakukan ketaatan itu adalah wujud syukur kita terhadap nikmat tersebut. Seperti itu. Itu kesadaran atau membangun kesadaran kita. Terus nanti hubungannya dengan sunnatullah itu bagaimana? Nah, itu nanti penjelasannya masih panjang sekali.
masih berhalaman-halaman pirang lembar dewek ini satu sunatullah, belum nanti sunatullah yang lain banyak sekali. Yang kadang kita kan ya seperti itulah, apalagi di zaman-zaman akhir seperti ini orang banyak yang nggak sadar gitu. Ya, meskipun kita sendiri juga kadang-kadang juga lalai tapi ya minimal tidak masih ada kesadaran bahwa ya kita milik Allah, kita melakukan apapun ya harusnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah kan gitu. Makanya kita yang dicari itu kan ridhone Gusti Allah. Ridhone Gusti Allah kan berarti ketika kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu sesuai dengan yang diinginkan Allah, otomatis kan diridhoi kali Gusti Allah. Makanya dan kita kan nggak tahu ya, yang diridhoi Allah itu seperti apa. Nah, itu maka kita butuh ilmu untuk memahami tersebut. Apa yang diinginkan Allah kepada kita itu sebenarnya apa ya, itu yang diajarkan di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam. Ya mungkin orang siapa saja bisa menemukan Tuhannya, Orang misalnya tidak belajar Islam pun kalau dia menggunakan akal yang sehat ya, secara logis itu pasti akan menemukan Tuhan. Cuma kan ketika sudah ketemu, oh saya punya Tuhan seperti ini, Tuhan saya itu satu. Terus apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan kita itu nggak tahu tanpa ada syariat, tanpa ada nabi atau rasul yang menyampaikan. Makanya kita sebagai orang muslim juga percaya kepada rasul sebagai penyampai syariat atau hal-hal yang Allah inginkan kepada kita semua dan untuk dilakukan di dunia ini. Ya, seperti itu. Kalau seperti ini, kalau sudah sampai memahami, punya kesadaran sejauh itu, ya insya Allah ngelakoni ibadah niku, ya insya Allah ya karena Gusti Allah. Kalau orang nggak punya kesadaran itu, mungkin ngibadah sing digoleti fadilai, sing digoleti hikmai. Misalnya sholat tarawih malam pertama, sholat tarawih pahalanya ini. Nek orang ganjarannya mungkin ora gelem nglakoni. Atau misalnya puasa Ramadan, orang yang puasa Ramadan akan diampuni dosanya. Seandainya nggak ada keterangan seperti itu pun, kalau kita punya kesadaran itu tadi, kita adalah milik Allah, ya otomatis Gusti Allah perintah puasa ya dilakoni, nggak perlu embel-embele nanti kalau puasa kamu diampuni dosanya, itu nggak mikir itu. Puasa Arafah misalnya kemarin hari Arafah, puasa Arafah itu fadilahnya bisa menghapus dosa kita selama 1 tahun. Itu kan fadilah. Tapi kalau orang itu sudah menyadari bahwa kita milik Allah, Gusti Allah memerintah untuk melakukan puasa Arafah meskipun enggak perintah wajib ya insya Allah kita lakoni, meskipun enggak harus ada embel-embel diampuni dosanya setahun, itu tetap dilakoni dengan sukarela. Itu kalau orang sudah punya kesadaran seperti itu, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ya intinya kitab niki itu mengajarkan kita untuk memahami sunnatullah Gusti Allah niku kersane gitu gimana kepada kita itu. Ya, di kitab ini insya Allah ya sedikit-sedikit kita memahami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.